Menurunnya volume air di Situ Gede, Tasikmalaya akibat kemarau panjang dimanfaatkan para peternak untuk mencari rumput. Sementara itu, kekeringan yang melanda kota Cirebon, Jawa Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk mencari ikan. Dampak cuaca buruk menyebabkan petani cabai di daerah Melati Sleman, Yogyakarta ini merugi. Hujan deras serta cuaca panas yang terus terjadi beberapa pekan terakhir ini menyebabkan cabai banyak yang layu dan membusuk. Eza, dingin sekali lihat pelangi. Adi suka warna-warnanya. Nanti kalau hujannya sudah reda, kita keluar yuk. Siapa tahu pelangi muncul. Ayo. Musim kemarau, musim hujan, pelangi yang indah. Apa ya itu semua? Kok bisa sih terjadi? Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas itu. Halo pejuang negeri, kembali lagi bersama Ibu Rahmi. Nah, tadi di awal video kita telah sama-sama menyaksikan ya bahwa ada musim kemarau, musim hujan, dan terbentuknya pelangi yang sangat indah. Nah, anak-anak tahu gak sih bahwa itu semua merupakan sebuah peristiwa alam? Lalu, apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam ialah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan yang dikarenakan oleh faktor alam. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa alam yang tidak merugikan. Apakah peristiwa alam merupakan suatu bencana alam? Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa bencana alam merupakan bagian dari peristiwa alam. Namun, peristiwa alam tidak selalu membahayakan dan menakutkan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Lalu, apa saja sih contoh peristiwa alam yang tidak membahayakan? Yang pertama adalah pergantian musim. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, matahari bersinar lebih terang dan langit pun nampak cerah. Nah, karena matahari bersinar terang, otomatis udara pun menjadi lebih panas, sehingga musim kemarau ini lebih panas daripada musim lainnya. Nah, udara yang panas itu mengakibatkan tubuh kita rentan sekali berkeringat dan merasa gerah. Pada saat musim kemarau, hujan jarang turun, yang akhirnya menyebabkan keadaan air yang terbatas sehingga mengharuskan kita untuk selalu menghemat air. Lalu, apa saja sih aturan untuk kita selalu menjaga dan menghemat air? Yang pertama adalah matikan keran air ketika kita sedang menggosok gigi. Yang kedua, matikan keran air sebelum kita meninggalkan kamar mandi. Dan yang ketiga adalah menyiram tanaman menggunakan air bekas rendaman beras atau bekas cucian sayuran. Kalau musim hujan, itu gimana Bu terbentuknya? Hujan, apa sih itu hujan dan bagaimana sih proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses. Sebenarnya air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri loh. Bisa berasal dari air laut, sungai, danau, dan air lainnya. Seperti binatang, pepohonan, dan lainnya yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari. Air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik uap semakin banyak dan membentuklah awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain, sehingga awan-awan kecil akan berkumpul menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran-butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak kuat ketika terkena angin, maka butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju yang terbentuk akan turun menjadi air. Anak-anak,
Di antara musim hujan dan musim kemarau, kondisi atmosfer biasanya tidak sedang baik-baik saja. Pada kondisi saat itu dinamakan dengan musim pancaroba. Akibat yang dapat kita rasakan secara langsung ketika bertemu dengan musim pancaroba adalah mengalami batuk-batuk, demam, ataupun flu. Peristiwa alam yang menguntungkan kedua adalah terbentuknya embun. Hai anak-anak, kalian tahu gak sih gimana embun itu terbentuk? Nah anak-anak, embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kelebihan uap air berubah menjadi embun di atas benda-benda di dekat tanah. Dan embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah. Dan hasil dari embun dapat kita nikmati ketika dini hari. Ketika kita keluar rumah, kita akan terasa sangat sejuk sekali. Kemudian anak-anak, tahukah kalian bahwa kenapa ya para nelayan selalu bekerja seperti kelelawar? Iya, malam hari bekerja dan siang hari pulang ke daratan. Nah, anak-anak, itu semua adalah pengaruh angin darat dan angin laut. Ya, betul. Angin darat dan angin laut merupakan sebuah peristiwa alam yang sangat menguntungkan. Apa sih angin darat dan angin laut itu? Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Angin darat terjadi karena udara di daratan bertekanan maksimum atau lebih dingin daripada udara yang ada di lautan, atau lautan ini bertekanan minimum. Angin laut adalah angin yang bergerak dari laut menuju daratan. Nah, angin laut ini terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi karena lautan memiliki tekanan yang maksimum, atau di lautan ini sangat dingin daripada di daratan yang memiliki tekanan minimum atau lebih panas daripada lautan. Nah, pada kondisi angin laut ini, nelayan memanfaatkannya untuk berlayar dari lautan ke daratan, membawa hasil ikan yang telah dicarinya semalaman. Hai Prof, kita mau mencari pelangi tapi tidak ketemu. Iya Prof. Pelangi? Apa itu pelangi? Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Lalu, bagaimana sih pelangi bisa terbentuk? Nah, pelangi terbentuk ketika sinar matahari membentur tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air yang ada di udara. Dan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika perbedaan matahari dibiaskan, warna-warna pada sinar matahari menyebar dan terpisah yang biasa kita sebut sebagai cahaya tampak atau spektrum pelangi. Setiap warna-warna pelangi yang akan dibelokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi dan dapat kita nikmati keindahannya. Sampai di sini, apakah sudah pada paham? Coba sekarang Ibu tes ya. Jadi ada berapa sih peristiwa alam yang tidak merugikan itu? Ya, betul. Yang tadi Ibu jelaskan ada 4 contoh peristiwa alam yang tidak merugikan, yaitu pergantian musim, terbentuknya embun, angin darat dan angin laut, dan terbentuknya pelangi. Nah, anak-anak dapat mencari contoh lainnya secara mandiri ya. Setelah mengetahui berbagai macam peristiwa alam yang tidak merugikan, tentu hal itu tidak cukup ya anak-anak, karena kita pun harus mengetahui berbagai peristiwa alam yang merugikan. Nah, jawabannya ada di video selanjutnya. Maka, jangan sampai terlupakan dan terlewatkan. Dadah!